Halo, selamat malam Sobat Samologer dimanapun teman-teman berada ya. Kita bisa sharing lagi ya. Selamat datang Kut Mahayana, Abdul, Mas Abdul, thank you ya. Ya, setiap Kamis kita selalu akan menghadirkan financial talk ya, membahas financial influencer ya terkait dengan perencanaan keuangan, investasi dan semua. Ya, malam ini spesial teman-teman. Request dari teman-teman ya terkait dengan Mas, kok seringkali kami boncos di trading saham ya selama terutama angkatan Covid ya. Nah, selamat malam ya Farizal Alwan, teman-teman ya. Kita malam ini akan undang salah satu orang yang spesial, nah yang unik orangnya ya, belajar ya sebagai seorang professional trader. Nah, kita undang juga namanya Om Silent atau biasa dikenal sebagai Silent Trader. Nah, kita undang ya teman-teman. Thank you yang sudah gabung. Nah, kita coba hubungi beliau. Ya, ini orangnya cukup terkenal di sisi konten kreator, orangnya unik ya. Akan bahas terkait dengan tips trading anti boncos dalam BK seorang professional trader. Nah, ini kita undang dulu beliau. Nah, selamat bergabung Khairul Huda, Mas Ananta Gusti. Ya, sambil kita tunggu teman-teman ya, bisa nanti komen-komen. Jadi setiap Kamis malam itu selalu kita akan coba undang ya public figure, financial ya influencer, ya, investment praktisi itu untuk sharing. Karena kita yakin yang paling cepat belajarnya adalah belajar dari pengalaman, belajar dari yang terbaik. Nah, di situ nanti kita akan kupas tips and triknya, pengalaman-pengalaman beliau ya terkait dengan bagaimana menjalankan lebih tepatnya itu professional trader. Cuan ya, konsisten, tidak boncos terus. Nah, sambil kita tunggu. Kalau ada pertanyaan atau diskusi silahkan teman-teman. Ya, semoga ya teman-teman selalu sehat, portofolionya juga recovery. Nah, apalagi ini sudah masuk di bulan November. November ya kurang 2 bulan lagi teman-teman. Biasanya November secara statistik itu bulan yang rendah terkait dengan kenaikan. Biasanya ya, kalau di 15 tahun terakhir, statistik bulan November itu bicara hanya 33% IHSG naik. Itu statistiknya. Nah, yuk, ini juga beliau sudah. November ini, minggu pertama, itu posisinya adalah IHSG ditutup positif. Nah, 1,27%. Jadi ini anomali. Ya. Oktober biasanya IHSG itu statistiknya 73% itu naik. Ternyata kemarin Oktober nggak ceria, minus 2,7%. Dan itu melanjutkan pelemahan di September. Jadi September, Oktober sudah minus. Nah, Oktober ini alhamdulillahnya ya, alhamdulillah minggu pertama itu sudah ditutup positif 1,27%. Apakah portofolionya teman-teman positif juga?
Nah, ini kita sudah hadirkan malam ini orang yang spesial, ya, yaitu Om Silence. Om Silence, apa Halo, kabar? selamat malam Mas Gembong dan teman-teman Samologi. Oke, ya thank you banget. Ini beliau luar biasa aktivitinya melakukan educate. Ya, Om Silent ini adalah seorang professional trader, praktisi pasar modal, pemegang lisensi CTA plus CSA. Kalau teman-teman ya pengen tahu apa sih sebenarnya CTA CSA itu? Kalau CSA, Certified Security Analyst, itu lebih ke arah sertifikasi yang diakui oleh BNSB, kompetensinya itu bicara analisis fundamental, ya, analisis fundamental. Jadi kalau teman-teman ya membaca research dari sekuritas, isu biasanya yang melakukan adalah orang-orang yang punya kapasitas sebagai analis fundamental, CSA. Nah, CTA-nya apa? Certified Technical Analyst. Jadi certified kompetensinya berupa technical basis. Jadi ini kita gabungkan, Om Salens gabungkan antara technical dan fundamental. Nah, Om Salens, ini yang menarik. Biasanya semua pembicara saya itu wajahnya kelihatan, gantengnya Kelihatan. kelihatan. Nah, Om Salens ini Oke. ya sesuatu yang unik gitu kan. Ya pakai topeng dalam edukasinya. Kira-kira Om Salens, ya boleh memperkenalkan diri kira-kira ke kami ya Samologer itu Om Salens itu seperti apa dan story balik topengnya itu bagaimana? Silakan Om Salens. Oke, sebelumnya thank you untuk Mas Gembong dan juga tentu dari tim Samologi ya. Salah satu komunitas panutan saya juga gitu ya Mas Gembong. Ketika saya membangun komunitas yang namanya Silent Trader Academy kurang lebih 4 tahun yang lalu gitu. Dan ya mungkin dibilang unik, ya sebagian orang bilangnya aneh kali ya Mas Gembong ya. Ya, tapi balik Ini lagi lah, unik, itu hal, unik. Bukan aneh, ya, tapi unik kan biasanya kan orang pengen oke, ini area edukasi tampil, ya, ya kegantengannya tampil, ini kok ya topeng kayak semacam ini. Saya melihat biasanya kalau hacker itu wah, nah, ya kayak semacam betul, hacker betul, di betul. IT gitu ya. Oke, oke, oke. Dan banyak banget gitu ya Mas Gembong ya kalau bilang IT itu baik banget. Jadi singkatnya ialah saya bangun komunitas Silent Trader Academy itu 4 tahun yang lalu Mas Gembong gitu ya. Jadi sebenarnya sebelum pandemik. Dan saya ketika ngerintis komunitas justru ngalamin pandemik Mas Gembong, dan ya itu lumayan lumayan pusing juga karena ngalamin sebelum sebelum pandemik gitu. Dan kalau ditanya kenapa memilih branding yang seperti ini sebenarnya banyak hal gitu yang bisa diceritakan gitu. Mungkin sehari nggak kelar di Mas Gembong, tapi Wah, pada pada ini kita intisarinya. Ini menarik karena momen biasanya di tiap Kamis ya itu memang kita mengundang teman-teman praktisi, teman-teman expert supaya dia berbagi, Yap, bercerita terkait dengan bagaimana story-nya dia. Ya, yap. nah kira-kira itu Mas. Jadi ini ya Oke, cocok panggungnya nih berarti. Mas Om, Ya. Om Thailand lah gitu kasarannya. Story-nya apa Mas gitu kan itu menarik. Oke, jadi mungkin salah satu alasan utama kali ya bisa dibilang. Salah satu alasan utama ialah sebenarnya ini dalam bentuk sarkasme dalam tanda kutip nih, Mas Gembong. Maksudnya gimana? Ya. Maksudnya mungkin kita sama-sama tahu after pandemic kita tahu banyak sekali berkeliaran oknum-oknum ya. Saya sebutnya Ya, oknum-oknum yang secara tiba-tiba mengklaim dirinya seorang yang expert, seorang yang even profesional, dan yang nggak enaknya itu di belakang menjanjikan hal-hal yang nggak realistis di pasar modal. Profit cepat, profit konsisten ratusan persen dalam berapa bulan, itu kan sebenarnya mungkin bisa terjadi gitu ya Mas Gembongnya, tapi itu kan sesuatu hal yang nggak realistis untuk diajarkan apalagi kepada para teman-teman investor yang baru. Nah, ini merupakan sarkasme dari saya sebenarnya yang menunjukkan bahwa di luar sana banyak oknum-oknum yang mengklaim diri mereka hebat, tapi ketika di background checking atau profile checking bahkan satu lisensi dari OJK pun nggak ada. Ya mungkin buat teman-teman yang belum tahu, saya juga pemegang lisensi OJK, WPPEE, Wakil Pedagang Perantara Efek, dan juga WMI, Wakil Manajer Investasi. Dan tadi udah disebutin nama Mas Gembong, sertifikasi kompetensi dari BNSP ya Mas Gembong ya, ada CSA dan CTA. Nah, berbanding terbalik dengan orang yang mungkin banyak koar-koar dan ujung-ujungnya ngajarin
kebalintir orang-orang yang memang niatnya mau memberikan edukasi, ya, mau mengajari nih, gitu ya, kayak saya dan Mas Gembong dan tentunya dari tim Samologi, yuk belajar, tapi belajarnya dengan cara yang benar, dengan step yang benar dan bertahap, ya. Nggak ada tuh instan-instan langsung cepat kaya. Mungkin ada satu dua orang yang bisa berhasil, tapi itu nggak bisa digeneralisasi kita bisa seperti mereka, kayak gitu. Jadi dengan adanya branding seperti ini menunjukkan ada segelintir orang yang niatnya tulus, ya. Jadi nggak semua mentor saham itu niatnya utamanya cari untung, gitu, tanda kutip, memodel yang memang pure mau kasih edukasi tanpa mereka perlu famous, gitu. Jadi kayak misalnya teman-teman lihat saya pakai topeng, ya kalau ketemu di mall teman-teman nggak tahu itu saya, gitu, kecuali Mas Gembong, ya. Mas Gembong kan udah ketemu beberapa kali sama saya, kita udah kenal. Tapi buat teman-teman kan nggak kenal, dan saya nggak masalah Mas Gembong, gitu. Jadi saya nggak ngincer, wah kalau ketemu di mall nih ada Om Silent foto. Saya nggak mencari seperti itu. Yang menurut saya penting ialah bagaimana ilmu yang saya berikan ke teman-teman itu bisa dipakai dan bermanfaat. Itu satu. Lalu yang kedua, sebenarnya ini mungkin lebih ke pola pikir kali Mas Gembong ya. Kalau teman-teman di sini mau belajar dalam hal apapun lah, baik itu pasar modal or anything, ketika teman-teman cari mentor tapi mandang fisik, ya, mandang wajah, mandang fisik lain, ya teman-teman cari mentor artis aja, ya, artis Korea gitu ya, atau bule-bule gitu ya, yang mukanya cakep-cakep, fisiknya cakep, gitu. Tapi kita kan nggak seperti itu. Yang kita cari kan sebenarnya ilmunya, ilmu dari si orangnya. Jadi terlepas pakai topeng atau enggak, I think it's not problem. Ya, dan ya itu memfilter juga bagi saya orang-orang yang memang niatnya mau belajar, ayo belajar. Gitu. Ya kurang lebih mungkin Wow, itu. Mas keren. Gembong. Secara Ini singkat. mainstream, anti mainstream, ya. Karena ketika kita lihat fenomena, apalagi Om Saren itu kan di dua hal, dua kondisi yang berbeda. Pertama membangun sebelum COVID, Yap. ya, dan pada saat COVID. Justru itu pengennya memang, oke, jangan lihat topengnya, tapi lihatlah apa yang disampaikan, Yes. ilmunya gitu. That Keren ya. the Message-nya point. di situ ya, Mas That's the Valens ya. point. Betul, Om betul, betul. Valens ya. Betul. Ya, untuk ya kita Betul, betul. kemarin pada saat di Singapura ya, Yap. terus di Malaysia ya, bagaimana memandang JP Morgan ya, Yes. JP Morgan di Singapura memberikan presentasi bahwa outlook-nya bullish di Indonesia Betul. ya, Jokowi man ya, ya itu Yap. sisi menariknya ya. Oke, Om Silence, ini spesifik terkait dengan Om Silence sudah mengalami ya market sebelum pandemik dan pasca pandemik gitu. Nah, Yap. sebagai seorang professional trader, tentunya story atau awal muasalnya, kenapa kok sih masuk di trading saham? Story Oh, di saham itu menjadi sesuatu yang menarik untuk diceritakan ke kita, Mas. oke. Jadi story story awal. Sebenarnya kalau saya kurang lebih kan kenal saham itu 2017 ya, Mas Gembong. Dimana sebenarnya tahun 2017 termasuk salah satu masa kejayaan IHSG. Gitu. Jadi itu 2017 ibaratnya kayak monyet beli saham pun mungkin bisa untung karena itu market lagi terus mencapai all time high-nya. Ya, terus mencapai Yes. peak sebelum 2018 itu perang dagang. Nah, itu saya ngalamin tuh. Ya. Jadi salah satu yang dampaknya signifikan meskipun mungkin nggak separah pandemi, tapi itu ya mungkin Mas Gembong juga tahu ya. Itu market berdarah-darah sampai 2019 gitu selama 2 tahun. Jadi saya ikut karena teman sebenarnya ya dalam satu circle lah istilahnya. Cuman mungkin yang membedakan ialah di zaman saya atau nggak tahu mungkin zaman Mas Gembong lebih parah lagi. Kita kalau mau belajar dulu susah ya Mas Gembong ya. Gitu. Mungkin Betul sekali. masih sangat sedikit contoh kayak hari ini. Hampir di semua Instagram live Instagram gitu. Jadi teman-teman kalau mau belajar tuh udah gampang banget dan itu gratis. Tapi kalau zaman saya, atau lagi mungkin zaman Mas Gembong, kita mau belajar, kita harus inisiatif sendiri. Ya, dan yang saya lakukan inisiatifnya ialah saya praktek langsung, karena nggak ada yang ngajarin. Ya, oke, ada buku. Ya, ada buku, ada ya YouTube, kita bisa tonton YouTube-YouTube di luar negeri punya.
Tapi balik lagi ya saham Indonesia, saham Indonesia gitu. Itu banyak hal yang kalau kita nggak coba sendiri, kita nggak tahu. Dan hasilnya karena belajar sendiri tanpa arah gitu ya Mas Gembong, ya akhirnya sebenarnya di awal saya termasuk cukup beruntung nih Mas Gembong kalau boleh cerita. Jadi saya kan 2017 yang di mana 2017 itu menjelang akhir tahun tuh market happy banget lah. Pokoknya sebelum perang Yes, dagang di 2017 itu ya kenaikan satu tahun IHSG 20%, ya yes, 20,14%. 2016 15,6%. Jadi 2 tahun itu happy sekali. betul, Sebelum setuju. 2016 sampai sekarang loh, 2018 sampai sekarang gitu ya. Iya, betul, Lanjut betul, Mas Bro. betul. Betul. Dan saya berada di periode itu, jadi periode happy. Nah, cuman apesnya menurut saya kalau ketika kita di periode happy, kita jadi menganggap bahwa market setiap tahun akan sama, gitu. Kita jadi nggak berpikir rasional seperti itu. Dan akhirnya saya kan dulu kalau boleh cerita modal saya tuh kecil, Mas Gembong ya. Modal saya itu mungkin di bawah 10 gitu. Saya ingat banget modal Di saya bawah paling berapa juta, 3 10 juta. juta ya. Ya, ya paling berapa juta, 3 juta, 4 juta gitu ya. Dulu masih masih kerja serabutan lah untuk dapat penghasilan. Dan saya pikir, wah nggak mungkin nih, 3 juta mau lu sejago apapun nggak mungkin jadi 3M di saham. Mungkin nggak realistis lah. Mungkin bisa tapi itu nggak realistis gitu kan. Nah, karena saya melihat, wah saya udah jago nih. Ya, karena market lagi bagus, saya pikir saya jago. Sama seperti oknum-oknum yang tadi mengklaim mereka hebat itu, saya cari pinjaman. Saya nekat nih Mas Gembong. Ya, cuman cari pinjamannya ke keluarga. Ke lingkungan keluarga. Saya ceritain nih, saya tunjukin, wah ini sehari, bahkan saya sehari bisa 10%, 5% saya kasih unjuk. Saya kumpulin lah Mas Gembong ke kerabat, ya uang-uangnya, dan mereka percaya aja gitu kan, karena kan kerabat. Dan pas 2018, bulan Maret, wah itu market berbanding terbalik dan saya kaget. Karena itu pertama kali saya merasakan, loh kok market beda banget. Itu dan dulu kan sama Yes. ya teman-teman ya. Ya, Kejadiannya ARB-nya itu simetris, sesuai fraksi. ya. Jadi itu sekali turun, udah arah 35% kebanting ARB itu sering banget. Jadi kita kalau nggak disiplin ya langsung hilang 70%. Dan di total-total 2018 itu dalam 3 bulan saya hilangin uang orang itu hampir 70% gitu. Mungkin 70% secara dari modal ya. dari modal yang saya pinjam. Masalahnya ini uang pinjaman. Ya, Wah, jadi ya mungkin kalau uang sendiri ya oke lah gitu. Mungkin saya nggak sedepresi, tapi ini uang orang, untungnya masih uang kerabat. Ya, tapi balik lagi itu titik terjatuh saya. Dan mulai saat itu dari tahun 2018 pertengahan hingga 2019 akhir itu saya belajar lebih giat lagi. Dengan modal kecil lagi, balik lagi Mas Gembong. Saya ingat banget, saya sisain uang tabungan segala macam, saya janji akan cicil ke kerabat-kerabat saya modal 2 jutaan. 2,3 juta kalau nggak salah. Nah itu saya pakai selama 2 tahun udah. Saya nggak cari dapat untungnya, tapi saya cari ilmunya. Ya, ilmu di mana ketika marketnya dalam kondisi yang hancur, saya bisa bertahan. Sama mungkin seperti yang kita rasain di beberapa bulan terakhir atau mungkin dalam setahun terakhir di mana IHSG kan bisa dibilang tidak seenak waktu mungkin ketika setelah pandemik ya naiknya yang signifikan. Nah ini kondisinya sebenarnya sama nih. Dan untungnya ya dari saya melewati proses itu ya di masa-masa sulit sekarang ya puji syukur masih bisa bertahan secara konsisten. Jadi sebenarnya kuncinya yang saya dapatkan dari pelajaran trading saya selama kurang lebih 6-7 tahun ialah sebenarnya kita nggak perlu kejar-kejaran siapa yang lebih cepat kaya. Ya, oh si A baru trading setahun kok udah kaya, udah bisa beli mobil, bisa beli rumah. Kita bukan kompetisi gitu ya. Ini kehidupan gitu. Ini bukan kompetisi siapa yang lebih cepat kaya, siapa yang lebih hebat. Tapi bagaimana kita sendiri bisa secara konsisten, besar kecil nominal menurut saya nggak masalah, tapi bagaimana kita bisa secara konsisten menghasilkan profit di pasar saham itu udah sangat bagus. Karena wow, kalau bicara keren gitu kan. Nah, ya, thank you teman-teman, thank you Om Silence. ya. Kasih api-apinya dong buat kita, buat Om Silence yang sedang Oke. ya, karena nggak mudah ya, terbentur, baru terbentuk ya. Ya,
optimis gitu kan, trading awalnya oke, baik, begitu kasih modal gede, marketnya tidak Hancur. sesuai, Betul. ya portofolionya 70% minus, ya itu uang sendiri enak ya, uang orang lain Uang ya, orang lain. untungnya family gitu ya. Oke, ya, kasih api-api ketika teman-teman pernah merasakan di titik terendah, boncos ya, kok portofolionya merah ya, tenang, teman-teman tidak sendiri. Tidak sendiri ya. Ya, saya pernah mengalami, Om Saras juga mengalami gitu ya. Nah, ini yang kenapa kita malam ini undang ya para expert, para praktisi supaya ayo saling menguatkan. Kita bisa bahwa ikuti prosesnya ya, cari ya metodologi yang paling konsisten dan profitable. Nah, ada teman-teman netizen bro bilang gitu kan, ini Harun Masiku enggak? Ya saya jawab tidak. Bu, Ya, kan di udah balik digaransi topengnya ya. saya tahu gitu ya. Nah, Nah, jadi ini bukan Harun Masiku ya, gitu ya. Thank you. bisa Nah, ditangkap dong saya. Bahaya. nah tapi ini adalah kita pengen bahwa kita bisa berbagi dari sisi, oh dari modal kecil konsisten profit dulu deh, konsisten Yes. temukan ritmenya ya, karena seringkali harus modal besar yang ditampilkan kok enak sekali, jebret 1M Yap, 2M gitu kan, sebret gitu, dia nggak melihat gitu kan, betul. nggak melihat prosesnya Yap. jatuh bangunnya. Nah, apalagi ini adalah dunia media sosial, gitu kan. Yes. Oke, thank you, Om Silence. Yuk, kita optimis bahwa ya temukan ritmenya, kita bisa trading konsisten, profit konsisten. Itu gimana caranya? Nanti kita bedah. Oke, ya. Siapin pertanyaan teman-teman, ya. Baik, nanti pertanyaan dari sisi ya pengalaman, bagaimana jatuh bangunnya, bagaimana style tradingnya, nanti kan kita bahas. Oke, Om Silence. Bursa Efek ini saat ini punya 900 perusahaan. Yap. Dan itu salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara ya. Nah, 900 perusahaan, terus tiap tahun itu lebih dari 60. Bahkan Bursa Efek punya target nih untuk IPO ya. Yap. Itu lebih dari 60 sampai 80 perusahaan. Nah, sebenarnya ya, memilih pacar satu aja susah ya. Memilih satu aja susah, itu beberapa gitu kan, apalagi memilih saham. Yap. Dengan konteks 900 di situ, oke, Om Silence bisa ceritakan ya bagaimana cara memilih perusahaan-perusahaan yang di bursa untuk trading ataupun untuk investing. Nah, kan ada 900 bro. Yap. Nah, kalau Banyak kita itu. netizen itu sukanya volatility tinggi. Kalau aku lihat itu ya, Yap. pertanyaan-pertanyaan yang masuk, ya saham Nelly, saham kayu dan lainnya, volatility tinggi, ya brand volatility tinggi. Tapi itu yang pengen supaya saya pengen cepat. Nah, berdasarkan pengalaman Om Silence, ya memilih saham 900, ya itu bagaimana caranya, baik itu trading ataupun investing. Oke. Sebenarnya secara general dulu ya. Untungnya kita di masa sekarang udah bisa dibilang dibantu dengan kemudahan teknologi gitu ya, Mas Gembongnya, di mana banyak developer salah satunya Samologi gitu ya, yang ngembangin beberapa sistem atau mungkin disebut bot kali ya Mas Gembongnya, atau sejenisnya lah ya, sejenisnya di mana dari 900 secara komputerisasi bisa langsung difilter gitu ya, dan bahkan ada juga yang bisa kita request filter sesuai formula yang kita ciptakan. Ini saya bahas secara generalisasi. Jadi untungnya dengan kemudahan teknologi kita bisa melakukan hal tersebut agar secara waktu lebih efisien, secara waktu. Nah, tapi tetap ya dengan bantuan teknologi pun kalau kita nggak ngerti ya apa filtering ataupun value dari yang bot itu ada di dalamnya. Kayak contoh misalnya, ya paling banyak mungkin kalau bahas trading ya. Bahas trading dari 900, oke, bursa kita ada 900-an, tapi mungkin yang tiap hari transaksinya rata-rata di atas 10 miliar, ya mungkin nggak nyampe 900 gitu. Mungkin paling di bawah 100 saham. Itu kan bisa jadi satu filter. Oke, kita filter emiten-emiten yang transaksinya 100 miliar atau 10 miliar. Nah, langsung terkikit tuh. Dari 900 paling sisa 100.
atau bahkan mungkin sisa 50 saham. Nah, itu 50 saham yang kita fokus. Kenapa? Karena mau bagaimanapun gaya trading teman-teman mau gimana pun pakai pendekatan apapun yang aneh-aneh gimana pun kita perlu yang namanya volume. Ya, karena mungkin dari basis analisis teknikal sendiri ialah memprediksi pergerakan harga pasar, harga saham di masa yang akan datang menggunakan data dari harga di masa lalu, harga sahamnya sendiri, dan juga harga atau data historis dari volume perdagangannya saham itu sendiri. Jadi ada dua harga dan juga volume perdagangan. Maka dari itu, volume perdagangan itu adalah satu hal yang wajib yang dipakai meskipun berbagai metode. Ya, itu juga tercantum mungkin kalau teman-teman ada belajar yang namanya Dow Theory. Ya, Dow Theory salah satu poinnya ialah volume must confirm the trend. Artinya ialah ketika suatu tren tersebut dikatakan naik, maka volume itu harus mengikuti, ya, mengikuti naik, gitu ya. Jadi kalau mungkin teman-teman nanti ke depannya kalau udah sering belajar akan nemu, loh, kok saham ini kelihatannya naik nih hari ini, ya. Tapi kok tiba-tiba besok malah balik arah turun ya. Nah, karena salah satu ciri yang bisa kita lihat ialah dari volume yang sebenarnya kecil. Nanti lebih lanjut gitu ya Mas Gembong, kalau teman-teman pelajari nanti muncul keilmuan yang namanya divergent. Ya, ketika harga saham terus naik tapi tidak diiringi dengan minat beli dari pasar gitu. Jadi harga sahamnya chartnya naik, tapi kalau kita cek grafik volumenya itu turun. Nah, itu divergent, salah satu divergent. Dan itu udah jadi sinyal pembalikan arah. Itu satu. Jadi sebenarnya kalau mau digeneralisasi volume wajib. Nah, tinggal filternya tergantung teman-teman. Ya, ada yang mungkin bisa, oh, saya mau transaksi atau trading atau screening lah ya istilahnya ya, saham-saham yang volumenya secara lot, misalnya, oh, rata-rata 10.000 lot sehari. Nah, itu bisa dilakukan dengan kemudahan teknologi. Lalu kalau misalnya Om Silent, saya nggak punya nih untuk bot-bot misalnya, karena kan mungkin sebagian bot berbayar atau gimana misalnya. Ada cara manualnya gitu ya, dan saya rasa hampir semua sekuritas ya gitu ya, ya mungkin salah satunya MNC Sekuritas juga, itu pasti ada yang namanya top gainer and top loser ya, dimana top gainer itu kebagi tuh, ada yang based on percentage ya, kenaikan percentage, ada juga top gainer berdasarkan volume gitu ya. Jadi sebenarnya kita bisa filter tuh. Nah, cari aja yang volumenya rame dulu ya, itu biasa kalau saya ya Mas Gembong ya. Kenapa? Karena percuma kita bisa beli saham, ya, tapi kalau nggak ada yang mau beli, volumenya kecil, kita bisa beli nggak bisa keluar, gitu ya. Karena suka nggak suka di bursa kita masih banyak saham-saham yang dalam tanda kutip non liquid, gitu ya, atau likuiditasnya tuh kecil. Nah, apalagi buat teman-teman yang sultan-sultan nih, yang RD-nya jumbo-jumbo, itu lebih harus selektif lagi untuk belinya. Kecuali mungkin teman-teman yang masih baru belajar, ya, mau belajar latihan satu lot, itu menurut saya nggak ada masalah. Tapi kalau yang udah serius, yang udah masukin modal yang nggak sedikit, ya filtering terhadap likuiditas perusahaan itu dulu, gitu ya. Jadi kadang mungkin teman-teman akan nemu banyak, oh, saham ini ARA kok Om Silent nggak kasih rekomendasi misalnya. Ketika saya cek loh, ya dia auto reject atas tapi naiknya cuma 500 lot gitu ya. Jadi kalau mungkin teman-teman belajar bid over itu gap semua, dan itu udah nggak masuk akal untuk kita beli. Itu mungkin dari sisi trader dulu ya secara general. Nah, kalau invest sama gitu ya, banyak filter-filter atau bahkan banyak sekuritas pribadi yang udah ada filteringnya. Ya, filtering misalnya kalau kita belajar fundamental nih, mungkin Mas Gembong lebih pakar ya. Koreksi ya Mas Gembong ya. Misalnya kalau fundamental mungkin paling common kita lihat pertumbuhan EPS dulu. Ya, itu kan mungkin secara basic kita lihat pertumbuhan EPS. Nah, itu sebenarnya bisa difilter tuh. Kita cari dalam let's say 3-5 tahun perusahaan yang terus bertumbuh EPS-nya. Baik itu 1 digit atau double digit. Ya, itu bisa di screening. Atau ya ada lagi yang mana selain EPS kita bisa cek dari relative valuation, yang paling gampang mungkin PBV sama PER gitu ya, price earning ya Mas Gembong ya. Jadi kita cek nih ya, PBV mana yang di bawah 1 gitu ya. Atau misalnya kita tahu industri ini rata-rata PER-nya 10. Nah, saham apa di industri ini yang PER-nya di bawah 10. Nah, itu dengan kemajuan teknologi yang mana biasanya di beberapa sekuritas atau platform-platform supporting saham itu udah ada, kita tinggal baca aja. Cuma tetap kita harus tahu keilmuannya. Karena percuma kita dapat senjata bagus, aplikasi bagus, atau anything yang bagus, tapi kita nggak ngerti nih cara bacanya. Loh, PBV 0,5 artinya apa ya?
oh cash flow operasionalnya positif nih, ini perusahaan artinya bagus atau enggak ya? Percuma teman-teman. Jadi tetap kita harus isi dulu otak kita dengan keilmuan, baik itu teman-teman yang investor atau yang trader. Jadi nanti ketika otak kita udah full nih ya dengan keilmuan sesuai minat kita investor atau trader, ketika kita combine dengan kemajuan teknologi, itu kita bisa memaksimalkannya dengan sangat baik gitu. Mungkin itu dulu kali untuk awal ya Mas Gembong, ya filtering Oke, yang paling thank you. gampang. Wah, ini daging banget penjelasannya ya. Ketika bicara memilih 900 ya, dan berbagai macam perspektif keilmuan, maka satu kita harus tahu why-nya Ya. ya. Kenapa sih kita beli perusahaan tersebut baik secara analisis fundamental, story fundamentalnya, IPS-nya ataupun dari sisi teknikalnya. Ya, karena dari sisi price action itu sudah menggambarkan behavior dari supply and Yes. demand-nya terkait dengan bagaimana marketnya, bid overnya dan lainnya. Itu sisi menariknya ya. Yap. Nah, tapi kan bicara itu sesuatu yang umum, common sense gitu. Biasanya kita para netizen itu Mas langsung DM saham apa yang bagus. Versi bagus itu adalah versi Ya, yang ya. menurut mereka kenaikannya cepat ya. Kalau bisa beli hari ini, arah hari ini gitu ya. Nah, itu kira-kira yang terjadi. Kemampuan untuk belajar, konsisten belajar itu memang suatu challenge ya. Yes, Tetapi kalau betul. tidak seperti itu teman-teman, ya, kita sebagai investor retail hajar market itu luar biasa. Market tidak pernah memberikan rasa Ya. kasihan, tidak. Kalau dia dari 300 ke 50 ya ya Yap, udah itu real faktanya yap. gitu ya. Oke. Nah, ini ada satu pertanyaan menarik, boleh ya kita combine Boleh, dengan praktis ya. boleh. Oke, kalau dari sisi BBTN, bagaimana pendapat Om Silent Trader? Ya, baik dari sisi teknikal maupun sekilas teknikal deh gitu kan. Apakah dari volumenya ataupun dari divergensinya. Nah, boleh ya? Oke, Ya. boleh. Ini karena ini Saham apa spot tadi? ditanyain gitu kan. Iya. Ditanyain oleh netizen kita yang budiman. Saham apa, Mas? Sorry, Mas. Saya sambil buka handphone, boleh ya? BBTN. BBTN. Ya, boleh. Ya, Iya. BTN. Karena kalau Ya, saya BTN jawab, secara fundamental tentunya itu ya cukup menarik ya kalau pendekatan PBV atau PER, tapi secara teknikal ini kok nggak ada transaksi yang cukup signifikan, volumenya ya, nggak signifikan ya. gitu kan. Nah, Oke, saya izin jawab ya. yes, Itu karena kalau saya jawab monggo, kalau Om saya Silent. jawab nggak pakai chart nanti ketahuan ngibul nih. Saya tetap harus tetap ngelihat chart. Oke, jadi mungkin saya mau jelasin dulu ya. Ini mungkin masih banyak yang saya juga masih belajar lah. Saya nggak bilang saya expert, tapi masih banyak mungkin salah pemahaman nih, Mas Gemong. Kalau dalam mungkin analisis teknikal gitu, karena Ya, pendekatannya banyak banget. Nah, biasanya kalau ditanya analisa saham itu sebenarnya masih gamblang, masih terlalu luas cakupannya. Ya, contoh ini analisa saham satu untuk jangka pendek, untuk jangka menengah atau untuk jangka panjang. Karena kalau kita belajar siklus market, itu ada 3 cycle tuh ya. Ada minor trend, ada secondary, ada primary. Gitu ya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman tanya, "Om, saham ini gimana?" Maka sebenarnya saya harus jawab tiga-tiganya nih. Majornya gimana, secondary-nya gimana ya, midterm-nya sama minor trend-nya. Nah, kalau bicara BBTN, ini tadi sebenarnya udah disinggung sama Mas Gembong. Pertama kita cek dulu dari volumenya ya atau frekuensinya. Dimana kalau diperhatikan sejak berapa bulan terakhir, even mungkin dari bulan Juli ya, itu rata-rata volume perdagangannya selalu di bawah rata-rata harian. Ya mungkin teman-teman bisa sambil cross check. Itu menunjukkan bahwa lagi nggak ada supply demand-nya lagi nggak di sana, gitu ya. Atau kalau mungkin kita belajar flow gitu ya, inflow outflow-nya juga lagi nggak ada di sana. Dan seperti tadi yang saya sampaikan juga, kalau saham nggak ada flow, itu tercermin pasti di dalam volume, ya hasilnya sahamnya seperti ini. Ya, nggak naik, nggak turun, malah kalau lagi kena katalis market, ya ujung-ujungnya malah melanjutkan tren sebelumnya. Dimana ketika saya cek, tren sebelumnya memang dalam kondisi masih downtrend. Ya, baik itu dalam major trend, ya ini bisa dicatat teman-teman ya, dalam major trend ini masih tergolong downtrend teman-teman, even dalam major midtermnya ya, jangka menengah dan jangka pendek
ini masih downtrend. Ini downtrend semua nih, Mas Gembong. Ya, salah satu ciri yang paling gampang gitu ya, mungkin saya sekalian kasih tips buat teman-teman yang masih baru belajar, kita bisa menggunakan beberapa indikator. Memang indikator bukan satu hal mutlak ya. Jadi kalau indikator ini bilang A, oh pasti A, enggak. Tapi dengan indikator ya setidaknya bisa membantu lah untuk kita belajar. Jadi ya, nanti next harus di-combine. Nah, salah satu indikator yang bisa teman-teman cek ialah moving average ya. Kalau kita bicara mungkin combine untuk trading jangka panjang nih, gitu ya, atau semi-semi invest ya. Kadang kan ada orang nyebutnya semi-semi invest ya Mas Gembong ya. Teman-teman bisa gunain moving average 200. Itu mempresentasikan pergerakan harga saham rata-rata selama setahun. Sebenarnya sih yang tepat 240-an. Karena kan kalau dihitung hari kerja bursa itu kan sebenarnya 240 sekian hari ya, dipotong-potong hari libur. Tapi EMA 200 secara teknikal di seluruh dunia itu masih kepakai. Nah, cek aja kalau dia masih angka moving average 200 masih di bawah, masih di atas harga saham. Ini saya kasih contoh ya. Kelihatan nggak ya Mas Gembong ya kalau ditunjukin ya? Coba bentar ya. Apakah kelihatan? Saya tunjukin dulu. Ini salah satu contoh aja ya. Contoh yang bisa kita pakai. Bentar. Aduh, charting saya error nih. Mas Gembong nanti Oke. teman cek aja ya. Nah, Next, jadi nggak pada apa-apa. intinya Next ya. Jadi kesimpulannya intinya masih nanti turun. ya Ya. ada sesi khusus. Kalau Ya. kita bedah, biasanya kalau dengan charting itu ya grafis akan lebih mudah Siap. ya dengan webinar atau apa. Kapan-kapan ya Om ya kita Iya, kita bisa boleh, buat gitu, boleh. karena ini memang sebenarnya kita pengen menggali dari sisi expert pengalamannya langsung ya dan diskusi gitu kan. Siap. Nah, kalau teman-teman terkait tadi saham-saham tenang. Biasanya seminggu itu kita bahas 3 hari minggu ya market outlook dengan kita Selasa sama Jumat itu dengan project. Nah, kali ini spesial ya. Om Silence akan lebih membagikan pengalaman bagaimana dia Siap. ya secara mentality melakukan proses anggaplah ya sudah floating loss 70% portofolio di tahun 2018 itu bisa bangkit dan sekarang bisa ya oh ini loh ini sharingnya. Nah, itu nanti kita kupas. Oke, ya. Thank you, Om. Nah, kita dari sisi bursa tadi ibaratnya ada 900, yang penting teman-teman punya ya sekarang dibantu teknologi, punya metodologi, punya screenernya dan konsisten memahami ya filosofi atau esensi dari analisis yang teman-teman ini sudah lakukan. Nah, Om Silence, kalau kita sudah analisa terus membuat kita sabar, conviction, yakin. Karena seringkali kita mendapatkan informasi yang hampir tiap hari. Saham inilah, berita inilah, gitu kan. Ya, itu yang seringkali merusak mentality kita. Yang awalnya ya bisa profit misalnya 15%, tapi ketika ada ya kondisi bias-bias tersebut, 5% pun atau 2% pun kita take gitu kan. Kita outin. Tapi begitu loss 20% atau 30%, bahkan 70-80% masih ditahan. Ya, kasih emoticon teman-teman ketika ya beli saham terus minusnya lebih dari 30%, ya. Ada pernah kondisi seperti itu sambil melihat penjelasan atau cerita dari Ya. Om Silence. Oke. Sebenarnya itu cerita yang ya dulu saya juga ngalamin ya, dan saya rasa semua ngalamin ya masa-masa seperti itu. Jadi kalau dibilang bagaimana menimbulkan conviction, ini bicara dalam kacamata trader, sebenarnya ini masih salah satu problem utama nih oleh para trader sebenarnya, Mas Gembong. Conviction di mana oke, saya beli satu saham ya, tadi seperti yang disampaikan Mas Gembong, yang harusnya mungkin profitnya gede sesuai plan awal, kita TP-nya kecepatan. Yang harusnya kita stop loss rugi 5%, jadi bablas. Nah, conviction itu bisa didapat dari beberapa cara gitu ya. Mungkin salah satunya ialah kita harus memastikan keilmuan yang kita lakukan dalam melakukan analisa itu udah tepat atau belum. Karena kadang gini, Mas Gembong, mungkin agak sedikit beda gitu ya dengan analisis fundamental, di mana
kalau apalagi sejak pandemi COVID gitu ya, itu banyak banget keilmuan-keilmuan teknikal yang dalam tanda kutip saya nggak masuk akal gitu ya. Ada belakangnya mologi, bukan samologi ya, tapi apa-apa keilmuannya ditambahin mologi, apa-apa ditambahin mologi, dan kalau kita telusuri ini nggak ada dasar ilmiahnya gitu ya. Dan mungkin sedikit cerita, saya baru bulan lalu ikut International Federation of Technical Analysts ya, itu IFTA ya. asosiasi internasional teknikal yang pertama kali di Indonesia untuk eventnya. Di sana bahkan nggak ada tuh mempelajari ilmu-ilmu yang dalam tanda kutip itu, Mas Gembong, gitu ya, yang trader kita tuh banyak pakai. Jadi sebenarnya kita harus pastikan dulu keilmuan yang kita pakai benar atau enggak, karena itu akan mempengaruhi juga ya hasilnya dan trading plan-nya gitu ya. Mungkin sahamnya benar, tapi karena kita melakukan analisanya salah, trading plan-nya jadi ngaco. Itu satu ya. Yang kedua, ini mungkin masih berkaitan dengan nomor satu terkait trading plan. Ketika kita buat trading plan, ya kadang kalau kita nggak menguasai keilmuan, contoh nggak usah jauh-jauh, kita biasa stop loss ketika dia menembus area support. Ya, saya rasa semua hampir sama. Kecuali mungkin yang buy on breakout itu pendekatannya beda. Tapi kalau dalam trading secara umum, oke, dia jebol support, kita cut loss. Mungkin secara teoritis kan seperti itu. Nah, di hal yang mungkin cukup simpel aja bicara support, kadang para trader itu masih nggak bisa bedain mana yang support kuat, mana yang mungkin support minor. Itu pun mungkin kalau ditanya masih suka bingung. Misalnya saya kasih contoh tadi ada request BBTN. Nah, coba dari mungkin yang nonton 50-80 orang saat ini, sebutin supportnya BBTN. Itu pasti bisa beda-beda. Ada yang sebut supportnya 1200, 1205, 1900, itu beda-beda. Jadi, kalau kita mau trading, yang mana yang benar? Nah, kalau kita mempelajari keilmuannya dengan benar, kita bisa nentuin, oh, ini support yang benar. Support yang benar ialah ketika sahamnya tembus ke bawah, itu biasanya langsung panic sell. Dan habis itu nggak balik-balik. Ya, itu yang dinamakan strong support. Karena ketika tembus, dia akan langsung lanjut untuk bearish continuation gitu ya, penurunan kelanjutan. Lalu yang berikutnya, conviction berikutnya, ini lebih ke subjektif saya ya. Biasanya kalau saya udah buat trading plan, saya biasa menghindari forum-forum gak jelas, Mas Gembong. Jadi dulu saya itu juga salah satunya banyak rugi karena ya dulu di Telegram aktif ya. Sampai sekarang kan salah satunya kalau ngomong komunitas saham, Telegram masih yang paling banyak ya. Dan mungkin sekarang udah ribuan kali ya. Nama-namanya saya juga udah nggak tahu lah, ribuan komunitas yang nggak jelas asal usulnya gitu kan. Dan ketika kita banyak ikut forum-forum yang kita nggak tahu nih, ini orang-orangnya isinya apakah orang-orang yang cuman kasih aura negatif, cuman nakut-nakutin gitu ya, cuman pom-pom-pom-pom. Yang kayak gitu kita buang-buang aja. Mulai sekarang kita cuma fokus beberapa komunitas saja, sedikit komunitas yang kasih informasinya informatif, bukan nyebar hoax kayak kemarin kan Goto tuh hoax ya, Mas Gembong ya. Itu kan nyebarnya cepat banget tuh. Wah, itu gila sih, gitu ya. Nah, kita harus hindari nih yang suka nyebar-nyebar hoax, sehingga kita nggak terganggu seperti kata Mas Gembong. Karena terlalu banyak terima informasi, baca-baca forum, yang akhirnya yang harusnya kita ngekip, jadi kita takut. Jadi kita mulai sekarang bisa filter-filter nih, buang nih komunitas-komunitas yang, aduh ini kayaknya kok isinya hoax terus ya, isinya orangnya pom-pom terus ya, kita buang. Itu bisa mempengaruhi kita secara psikologis, gitu Mas Gembong. Lalu kalau berikutnya untuk menimbulkan conviction, ya selain tadi kita mau filter komunitas yang kita punya, menguasai keilmuan ya, itu udah pasti teman-teman ya. Lalu conviction berikutnya sebenarnya ini lebih ke teknis caranya. Caranya menurut saya kita benar-benar harus mempercayakan dari sekarang, membiasakan memasang automatic order, baik itu stop loss apalagi ya, wajib ataupun taking profit. Jadi tadi seperti yang Mas Gembong bilang, aduh, yang harusnya kita udah setting TP 15%, kita kecepatan TP. Ya, kenapa? Karena kan kita nggak setting otomatis tuh. Jadi kita bisa sesuka hati, gitu ya. Tapi kalau kita udah setting otomatis, let's say kita udah antri 15%, ketika kita mau eksekusi kan kita harus amend dulu. Itu kan akan membuat, oh iya ya, tadi gue udah ngantri nih. Ya udah deh, nggak jadi deh. Gitu. Itu secara nggak langsung bisa ngubah kita punya mindset, sama seperti stop loss. Kalau kita membiasakan nggak pakai stop loss, ketika sahamnya turun, pasti kita ngaret, oh paling 5 menit lagi balik. Akhirnya turun, besoknya turun. Jadi saya rasa membiasakan diri dengan apalagi kondisi sekarang yang udah auto rejection yang udah simetris sesuai fraksi, saya rasa wajib dilakukan kalau mau bertahan. Ingat ya, pasar modalnya untuk jangka panjang. Jadi bukan cuma sebulan 2 bulan,
Tapi bagaimana kita bisa bertanya jangka panjang? Nah, itu teman-teman dari sekarang membiasakan dulu. Jadi kalau udah pasang otomatis, Oke. ya, itu udah oke. Wah, ini daging banget ini ya Om Silence. Terus ada yang request, Om, ini boleh dong direkam gitu kan? Kita izin Om Silence ya. Habis ini Monggo, kita monggo. coba nanti rekam, upload Ya. supaya teman-teman yang nanti ya ketinggalan ataupun pengen lakukan refresh ya itu bisa 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 mengikuti di Ya. media-media sosial kita ya. Oke, thank you. Nah, Om Silence tadi mengatakan COVID, ya, angkatan Mhm. COVID, Corona, ya, angkatan COVID. Nah, itu memang secara faktual datanya, ya, ini luar biasa. Sebelum COVID itu investor saham hanya atau SIB ya kita lihat dari sisi SIB-nya itu uh, 3,8 juta 2019. Ya. Begitu COVID 2020 boom ya 8 juta. Sekarang Wow. sudah 11,3 juta ya. Dan itu hampir mayoritas didominasi oleh generasi Ya. milenial Gen Z Yes. ya. Dan itu mayoritas ya teman-teman bisa lihat lebih suka yang fluktuasi tinggi, Yes. volatility tinggi, kalau bisa beggar deh. Ya, beli sekarang arang gitu kan. Nah, itu Om Salam melihat fenomena ya, kenaikan signifikan dari sisi investor dan kualitinya. Itu Mhm. bagaimana Om? Apalagi Om kan terus berinteraksi dengan ini ya para Ya. pelaku pasar, Ya. ya para investor atau trader, fenomena ya kenaikan tersebut dan rendahnya literasinya. Oke. Ini menarik sih, karena kalau disebut rendah literasi, kita harus menerima fakta bahwa literasi keuangan masyarakat Indonesia, baik itu Gen Z ataupun baby boomers gitu ya, itu cukup rendah. Kita harus menerima kenyataan, dan itu terbukti banyak sekali kasus-kasus yang terjadi selama angkatan COVID ini. Kita nggak bicara pasar modal aja, tapi terkait keuangan lah. Kayak misalnya binary option, itu kan sebenarnya karena kurangnya literasi. Kalau kita udah tahu literasi keuangan, kita udah tahu literasi pasar modal investasi itu kayak gimana, kita nggak mungkin terjebak. Ya, mungkin coba-coba uang kecil, oke, tapi nggak yang sampai kita gadaikan rumah, ngutang untuk bertaruh. Itu udah pasti nggak mungkin. Itu kan karena kurangnya literasi. Lalu pertumbuhan yang pesat ini Gen Z ya tadi ya, berdasarkan data ya Mas Gebong ya. Ya betul, kalau ngomong Gen Z sukanya yang fluktuatif, dan sebenarnya menurut saya ini bagus. Ya, ini bagus karena kalau kita lihat juga mungkin 11 juta secara persentase masih kecil ya. Mas Gemung ya mungkin ya, secara dari total penduduk kita ya. Secara persentase itu masih Ya, potensi berkembangnya masih besar banget. Dan mungkin yang mau saya catatkan ialah sebenarnya teman-teman Gen Z ini bersyukur nih, karena udah kenal instrumen investasi dengan berbagai source yang zaman sekarang tuh teman-teman bisa dapetin dengan mudah dan bahkan gratis. Ya, jadi tinggal kayak ikut live lab seperti ini, live lab dari Samologi, yang harusnya kejebak loss, oh udah sering ikut jadi nggak kejebak loss. Jadi harusnya teman-teman bisa, apalagi teman-teman Gen Z bisa memanfaatkan hal tersebut dengan sangat baik. Dan hari Mas Gemung ya, harusnya lagi ketika nanti udah seusia-usia kita, seusia Mas Gemung gitu, harusnya udah bisa lebih sukses, betul ya Mas Gemung ya? Karena ketika awal belajar, amin. ya, itu source-nya lebih gampang. Beda sama kita yang, aduh ini nggak ada yang nuntun, ibaratnya, mohon maaf, orang buta jalan sendiri, ada yang nuntun. Tapi kalau teman-teman nih yang nuntun banyak, yang gandeng banyak. Tinggal bagaimana teman-teman memotivasi diri untuk mau belajar. Nah, lalu berikutnya, dengan pertumbuhan yang cepat ini, sebenarnya mungkin tugas kita bersama ya. Saya mungkin selaku mentor gitu ya, selaku Mas Gembong juga, tim Salmologi, dan mungkin beberapa teman-teman influencer lah ya. Karena kan influencer itu, baik itu negatif atau positif kan mempengaruhi. Jadi ini sebenarnya tugas kita juga, ya tugas kita bersama untuk mengedukasi yang benar. Nah, memang mengedukasi sesuatu yang benar ini kadang sulit sulit diterima dengan baik ya oleh masyarakat gitu, karena apalagi Gen Z kan maunya yang serba instan. Tapi balik lagi, buat teman-teman follower Salamologi atau Silent Trader, saya rasa ya teman-teman, karena follow kita pasti harusnya teman-teman mau belajar dengan cara yang benar. Ya, jadi nggak mungkin nih follower Salamologi atau Silent Trader ini belajarnya aneh-aneh, kan harusnya nggak mungkin. Lalu berikutnya
jangan pernah takut mencoba sih ya, Mas Gembong ya. Karena seperti yang saya bilang, justru kalau modalnya masih kecil, nih kadang banyak banget nih Mas Gembong yang chat saya juga, aduh Om, modal saya masih kecil nih, gitu. Selalu mengeluhkan modal. Padahal menurut saya justru kecil, belajarnya harus lebih giat. Jangan ketika modalnya gede kita baru coba-coba, nanti kayak saya, pusing, gitu ya. Nah itu bahaya. Jadi justru teman-teman bersyukur modal masih kecil, belajar terus. Ya modal, misalnya modal 2 juta, hilang 50% pun baru hilang 1 juta misalnya kan. Daripada modal 100 juta hilang 20% aja udah hilang 20 juta. Itu kan perbandingannya jauh banget. Jadi buat teman-teman mungkin apalagi mungkin teman-teman baru lulus kuliah, baru lulus kerja, lulus SMK gitu ya. Belajar justru dari sekarang. Saya teman-teman tetap harus cari active income, disisihin ya. Gitu ya. Mungkin Mas Gembong yang lebih expert nih untuk financial planningnya kayak gimana. Udah disisihin dan segala macam, ketika modal udah besar, experience udah dapat, aduh, itu udah enak banget Mas Gembong. Ya, mau market jelek, mau market bagus, harusnya investor trader pun bisa secara konsisten dapat. Jadi ya, saya sebenarnya secara kesimpulan cukup senang lah melihat pertumbuhan yang pesat ya, pesat banget ya Mas Gembong ya dalam 3 tahun terakhir. Tapi ini tugas bersama, tugas kami gitu ya, saya Mas Gembong dan teman-teman influencer, dan tugas teman-teman juga harus mau belajar. Karena percuma kita koar-koar, tapi kalau teman-teman masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, itu juga percuma. Jadi ini dua pihak yang, ya segala pihak sama-sama agar literasi kita meningkat. Karena kalau literasi meningkat, teman-teman, maka bursa kita juga akan lebih enak, percaya deh. Gitu ya. Bursa kita akan lebih enak, ya. Nggak ada lagi tuh istilah, aduh dikerjain bandar lah. Itu kan istilah sekarang gitu ya. Aduh dijebak bandar lah. Ya, Itu bandar sebenarnya mulu gini gitu ya. kalau kita belajar analisis teknikal, ya mungkin itu bisa dijawab gitu based on teknikal. Jadi nggak ada lagi kita bilang, aduh dikerjain bandar nih, awas di ini itu nggak ada. Dan pastinya trading kita akan lebih enak. Gitu. Mungkin itu sih Mas Oke, Gembong. sip. Thank you Om. Ini daging banget ya. Thank you atas ketersediaannya bisa sharing. Nah, kalau pertanyaannya, saya baru memulai, pengen trading atau saya pengen invest. Skill set apa yang saya siapin di trading dulu deh supaya ya kan ya di trading kan bisa memulai dari nominal yang kecil. Bertahan dari nominal yang kecil dulu nih supaya dia konsisten untuk profit. Skill set atau keahlian apa yang ya kan Om Saron bilang belajar, tapi oke, belajar ya, belajar khususnya untuk pemula. Mas Gembong putus-putus Oke, ya? apakah sekarang sudah jelas? Oke, udah jelas. Apa internet Nah, saya ya? Tadi agak internet saya, putus-putus. Oh, internet oke. saya kayaknya di hotel gitu ya. Nah, itu agak sedikit ngelak Oke. ya. Oke. Oke, berarti Dari terkait sisi ini ya, skill keahlian setnya yang tadi Om. dibutuhkan ya. Ya, Oke, mungkin dari trader dulu lah ya, dari kacamata kita kalau menjadi trader ya. Ini juga balik lagi saya bilang tadi Mas Gembong, banyak teman-teman yang masih salah pendekatan dalam belajar analisis teknikal. Contoh ya, belum apa-apa nih, ya belum apa-apa kita udah belajar yang namanya Fibonacci. Belum apa-apa kita udah langsung loncat, waduh Elliott Wave. Padahal kita support resist aja nggak ngerti nih. Kayak tadi mungkin saya contoh BBTN, supportnya aja nyebutinnya bisa beda-beda. Gitu. Ini belum kita kuasai yang tangga pertama, kita udah mau belajar tangga kelima. Dan itu saya menemukan fakta di lapangan sering banget kejadian. Ya itu yang menyebabkan banyak sekali trader-trader yang, aduh, kok trading saham tuh gagal terus ya? Apa jangan-jangan saham itu judi? Enggak, itu karena teman-teman mungkin proses belajar yang salah. Jadi kalau teman-teman mau diruntutin belajar analisis teknikal yang benar, sebenarnya nggak usah ribet-ribet. Wah, kita harus menguasai Fibonacci, Elliott Wave, Gann, dan lain-lain lah yang rumit-rumit. Kita back to the basic dulu. Back to basic apa sih? Contoh, kita bisa mengidentifikasikan yang namanya tren. Bagaimana suatu saham itu dikatakan uptrend? Apa aja sih syaratnya? Bagaimana suatu saham itu dikatakan downtrend? Bagaimana suatu saham itu dikatakan non-trending ya, istilahnya, atau sideways? Itu dulu kita kuasai. Ya, lalu yang kedua ialah kita baru mengenal yang namanya support dan resistance, ya, atau trend line dan juga channeling. Ya, lalu yang
Tiga ialah kita mempelajari market cycle. Tadi saya sebutin market cycle ada tiga, yang minor, primary, secondary. Sebenarnya kita kuasai tiga ini aja, ini udah bisa trading, Mas Gembong. Karena dari ketiga ini nanti pecah nih. Contoh, dari support resist nanti bisa kebentuk yang namanya pattern. Ya, kita tarik-tarik support, oh kebentuk W double bottom. Misalnya seperti itu. Kita tarik-tarik garis trendline, oh jadi muncul falling wedge. Itu sebenarnya part dari kita tarik garis trendline atau tarik support resist. Kebentuk yang namanya pattern. Gitu. Jadi ini pokoknya. Baru dari ketiga ini nanti bercabang ke keilmuan-keilmuan yang next level tadi. Jadi sebelum loncat-loncat, tiga trend, market punya tiga fase, volume must confirm the trend, gitu ya. Market harus saling mengkonfirmasi satu sama lain, ya. Suatu trend dia dikatakan akan terus berlanjut sampai ada muncul sinyal pembalikan arah. Nah itu kan kita kuasai dulu prinsip-prinsipnya, ya. Baru nanti bertahap, oh belajar indikator, gitu ya. Ada moving average, ada Bollinger Band, RSI, stokastik dan sebagainya. Itu bertahap dan itu memang nggak instan, Mas Gembong. Ya nggak apa-apa, nggak instan, nggak apa-apa teman-teman. Misalnya sebulan baru kuasain satu topik, it's okay. Itu teman-teman akan lebih bisa bertahan daripada teman-teman lain yang loncat-loncat, saya jamin. Ya lalu mungkin sedikit ngutip ya, waktu saya ikut IFTA International Federation nih Mas Gembong, kan pembicara salah satu John Bollinger ya, itu Ya, pencipta indikator Bollinger Band. pencipta Bahkan Bollinger Band. beliau ya yang fenomenal, even saya juga pakai ya untuk indikator utama. Bahkan beliau sendiri bilang ya, back to basic gitu. Ya, beliau kesimpulan terakhir yang disampaikan di conference itu ialah baca bukumu dan balik ke keilmuan yang basic. Ya, prinsip-prinsip dasar. Karena mau bagaimanapun prinsip dasar ini akan bisa dipakai di segala kondisi trader. Gitu. Ya sama mungkin itu untuk trading ya. Kalau untuk investasi sama gitu ya. Kita belum tahu apa PB. Aja kita nggak tahu ada berapa. Tapi kita udah mau tanya, Om, cara ngitung valuasi saham gimana ya? Waduh, kita laporan keuangan aja belum tahu nih cara lihat angkanya gimana. Kita udah loncat valuasi, itu kan udah nggak make sense. Belajar dulu. Oh, laporan keuangan ada sekian. Oh, ada CALK nih, catatan atas laporan keuangan. Misalnya gitu ya Mas Gemung ya. Mas Gemung ini kan lebih expert. Oh, kalau cash flow kita lihatnya apa sih? Oh, cash flow from operation artinya apa? Kalau positif apa? Itu kan part satu-satu yang capek sih teman-teman. Tapi harus dipelajari kalau kita mau bertahan di jangka panjang. Jadi nggak usah khawatir capek Oke, nggak capek, sip, gitu ya. thank Tapi yang you penting Om. endingnya bagus. Penjelasannya luar biasa. Terus, ini sampai ada yang tanya Hmm. netizen, Om, ada channel YouTube nggak? Oh, Atau bagaimana ya kita bisa belajar dari Om Silent Trader? Boleh diinfo Om? oh boleh boleh. Namanya sama ya, Silent Trader Academy. Sama kayak Instagram ini, Silent Trader Academy. Di Telegram juga sama, di TikTok, YouTube semua sama. Namanya Silent Trader Academy. Cari aja yang kalau kontennya topeng itu saya. Nggak ada lagi gitu. Karena di Indonesia kalau yang terkait dengan konten ya saham ya yang memakai topeng hanya ya Ya, saat ini pasti gitu saya. ya. Nah, Betul, betul. faktanya seperti itu. Oke, back Ya. to basic intinya teman-teman ya. Yes, Skill set betul. apa, maka back to basic. Bahwa teman-teman kalau misalnya ya melihat suatu fundamental ya bisnis suatu perusahaan, maka back to basic sebelum valuasi, cek Ya. laporan keuangan, produknya, konsistensi dari sisi produk tersebut gitu kan, laporan keuangan terutama. Baru bicara valuasi. Kalau technical ya back to basic. Back to basic harus tahu trennya, Ya. support resistennya di mana. Nah, baru teman-teman skill set yang lain. Karena biasanya langsung di-convert dengan misalnya Elliott Wave gitu kan. Ya. Fibonacci. Karena begitu menerangkan itu ketika yang detail, wah ini kayaknya expert ini gitu ya. Betul, betul, betul. Padahal John Bollinger di IFTA kemarin ya back to Back basic, penemu to indikator basic. yang powerful Bollinger Band, Ya. back to basic dan itu dipraktekin. Nah, kalau ngomong praktek Om, ini Ya. sekarang spill dong, kira-kira lebih suka trader ya di saham-saham blue chip atau second liner yang lebih fluktuatif? Ya.
Oke, sebenarnya ya kalau saya ya Mas Gembung ya, ini sebenarnya preferensi aja sih. Kalau saya nggak mau filter harus blue chip, harus second liner atau third liner. Ya fokus saya tadi pertama yang penting asal liquidity-nya oke, saya bisa beli dan saya bisa jual dengan gampang. Oke, gitu saya bisa masukin ke dalam watchlist. Ya, lalu yang kedua yang lebih penting daripada market cap ya dan dengan catatan liquidity-nya benar ya. Terlepas dari itu ialah kita ngecek trennya ini dalam tren yang naik atau enggak. Nah, yang suka salah nih Mas Gembong, teman-teman yang baru belajar, itu tradingnya kebanyakan di emiten-emiten yang sebenarnya kalau kita track major trennya itu turun, tapi dia trading terus. Ibaratnya pisau jatuh kita tangkapin terus. Bahkan yang expert-expert dan profesional pun kadang juga suka kejebolan juga gitu. Kalau trading di emiten downtrend. Jadi untuk filtering awal, step awal, buang semua emiten yang downtrend, gak usah trading. Fokus trading di saham yang uptrend dulu. Untuk memudahkan kita belajar. Om, emang ada saham-saham yang lagi uptrend? Ada kok. Ya, banyak. Yang first liner ada. Tadi kan disebutin ada misalnya brand gitu ya, yang hari ini market cap-nya ketiga ya Mas Gembong ya. Ya, Hari ini nomor market cap-nya tiga itu nomor apakah 3. hari ini atau dalam Iya, waktu dekat akan mengganti Bian? iya. Ya, udah diganti ya. Udah Mengganti diganti. targetnya BRI, BRI, ya, betul. atau BCA. Nah, ini Ya, paling kita mungkin nggak tahu adalah nih. BRI ya. Ya, BRI terdekat ya. Ya, Ya, itu kan contoh itu first terdekat ya. liner. Ya, dan trennya juga bullish. Misalnya contoh ya. Dan ketiga volumenya. Ya, teman-teman cek rata-rata emiten yang naik itu volumenya pasti rame. Jadi mau teman-teman scalper, teman-teman swing, teman-teman trading harian itu sama-sama enak. Karena volumenya rame, scalper bisa keluar masuk. Secara swing, ingat teorinya, Dow teori, volume must confirm the trend. Jadi kalau trennya naik didukung dengan kenaikan volume, berarti itu sinyal bagus ya. Trennya akan terus bertahan naik ya. Yang ketiga mau trader harian, mau beli pagi jual sore itu juga enak. Jadi sebenarnya win-win solution kalau kita memakai 3 syarat ini. Jadi nggak usah ikut-ikutan. Wah, saham ini lagi turun dalam nih, ARB berkali-kali boleh beli gak nangkep pisau jatuh. Sebenarnya bukan nggak boleh, tapi kalau kita belum punya pengalaman, nanti malah nyungsep karena beda nih Mas Gembong, kalau dulu kan ARB 7%, jadi mungkin resiko maksimal 7. Tapi kalau sekarang kan maksimal bisa 35% kan, jadi udah udah nggak bisa coba-coba lagi nih, ya Iya, itu bahaya artinya fase banget gitu. fase ini fase kemudahan sudah dicabut. Ya, Betul, betul, kalau betul, 2020 betul. ya itu kan dibatasi. Naik tidak dibatasi, ya, arah tidak dibatasi, tapi kalau turun 7%. Ya, Nah, itu betul. 2021 sampai 2022, 2002 mulai dari 7% bertahap 14. Ya. 2023 yang ini tahun ini sudah dicabut kenikmatan tersebut, ya. Ya, jadi arah ataupun ya ARB-nya simetris sesuai Siap. fraksinya. Jadi turun misalnya fraksinya let's say turun maksimum 35 ya bisa dan sudah kejadian. Jadi Yes, cepat sekali. betul. Ya, butuh hanya 3 hari ya itu turun hampir sekitar Yes, 80-90%. siap. Jadi sayangi kerja keras Yes. kita ya hasil uang kita benar-benar untuk ya karena market itu kejam ya. Nah, oke, kira-kira Om sekarang bicara terkait dengan tips mengelola resiko ya. Oke. Karena secara teorinya pasang stop loss tapi nggak mudah secara prakteknya Yes, betul. ya. Bahkan ya pada akhirnya nyangkutnya itu let's say 10% itu wajar sekarang. Yang nyangkut rata-rata di 30 sampai 80% banyak. Banyak. Nah, Betul, karena betul. itu tidak bisa ngelola resiko gitu ya. Nah, dan seringkali ibaratnya harga ini kok mempermainkan psikologis kita. Nah, dari sisi pengalaman Om Saran sendiri, ya, gimana step by step untuk mengelola risiko tersebut? Oke, sebenarnya banyak faktor ya kalau ngomong resiko ya. Faktor psikologis, faktor teknis ya. Tadi Pak Kembung juga ada kasih contoh-contoh. Nah, kalau dari saya mungkin pertama yang biasa saya sering ajarkan ialah sama ya, baik itu teman-teman yang invest ataupun trading, tidak pernah saya
menyarankan mereka beli dengan ya bahkan maksimal di atas 50% tuh saya biasa kagak pernah nyaranin Mas Kembung gitu ya. Jadi saya kasih analogi gini ya, bahwa trading saham itu bukan untuk aktif income dulu gitu. Jadi jangan fokusnya income kita bakal gede. Meskipun di saham bisa ya Mas Gemung, kita dapat profit besar tuh bisa banget. Tapi kita jangan mindsetnya bertaruh atau berekspektasi kita dikasih besar di saham. Nah, ketika kita melakukan hal tersebut, maka kita jangan sampai beli satu atau dua saham atau bahkan satu saham kita all in. Ya, jadi jangan pernah bergantung sama satu saham. Gitu ya. Jadi jangan pakai prinsip, biasanya kalau trader tuh cacing-cacing naga-naga. Itu biasa prinsip spekulan gitu tuh. Beli cacing-cacing naga-naga deh. Gitu. Terserah deh mau jadi apa. Itu nggak boleh sebenarnya. Itu sebenarnya nggak boleh. Mungkin sekali dua kali cuan. Tapi kan kita bicara konsistensi kan. Kita bicara konsistensi jangka panjang. Itu pasti nggak bisa bertahan kalau kayak gitu terus. Ya. Jadi biasanya kalau trader itu sebenarnya sama mungkin dengan para investor tuh dipecah. Ya, portofolionya mungkin bisa jadi 3 sampai 5 saham. Jadi mungkin kalau kita pecah secara persentase mungkin 20-30%. Itu untuk step belajar. Kenapa? Karena kalau kita bicara ngelola resiko, itu kan sebenarnya bagian dari kita ngelola portofolio juga ya, portofolio management ya. Diversifikasi itu juga kepecah lagi. Contoh, misalnya dari 5 saham, 2-nya swing. 2 swing ini bisa dipecah lagi sebenarnya. Satu first liner, biar aman gitu ya. Saham-saham yang berfundamental baik, yang mungkin trennya dalam kondisi baik juga gitu ya. Yang kedua mungkin saham-saham second liner atau third liner yang trennya baik tentunya ya. Tren dalam kondisi yang bullish. Ya, lalu 3 saham lagi misalnya 2 saham yang trading harian ya, time frame-nya lebih pendek 1 sampai 5 hari. Satu saham lagi scalping. Ya, jadi ketika kita tidak bergantung ya, ketika kita tidak bergantung sama salah satu emiten, maka secara konsisten kalau keilmuan kita benar, portofolio kita harusnya tetap bisa growth. Terlepas growth-nya besar atau kecil. Ingat ya, mindset-nya jangan jadi active income dulu. Jadi ketika bulan ini saya cuma dapat 2%. Bagus. 2% kalau kali 12 tuh 24% itu udah ngalahin investasi apapun gitu ya Mas Gembong ya. Ya. Warren Yang Buffett risk-free, akumulasi tahunan 20%. nah, Warren Buffett aja 20% gitu dan 24% kalau secara teoritis wah itu gede banget. Jadi nggak usah lihat 2%-nya kecil ya. Dan juga jangan berekspektasi sebulan bisa 20%. Nah, itu suka banyak tuh. Aduh, kalau sebulan 20%, setahun 240%, 10 tahun tuh mau jadi triliuner kali ya. Itu nggak make sense, teman-teman. Jadi makanya nggak usah all in. Kalau teman-teman dengan step yang benar, nanti growth sendiri kok ya secara pasif gitu. Ya yang pertama. Lalu yang kedua, kalau ngomong masalah stop loss ya memang ini balik lagi ya. Saya sebutnya bandel sih. Ya, bahkan kadang saya juga masih sesekali muncul gitu ya. Mungkin setahun sekali rasa bandelnya tuh muncul. Dan itu sebenarnya alamiah teman-teman ya. Karena kan kita manusia punya emosional. Tapi bagaimana kita membiasakan ya. Karena kan bisa karena biasa. Bagaimana yuk kita coba membiasakan ya, nggak gatal untuk setting otomatis gitu ya. Let's say misalnya nih, ini ada tips juga. Kalau misalnya teman-teman memang yakin nggak mau pasang otomatis, misalnya teman-teman ada 1000 lot, 500 lotnya pasang otomatis gitu. Ya setidaknya kita membiasakan pasang otomatis, meskipun cuma 50% dari lot yang kita pakai. Nanti kan bisa di-compare tuh. Oh iya ya, untung gue udah stop loss nih setengahnya. Kalau enggak rugi gue makin dalam. Nah, mulai membiasakan, harusnya lama-lama habitnya kebentuk, jadi akan kebiasa. Nantinya justru kebalik nih, Mas Gembong. Ketika nggak stop loss, jadi merasa gelisah. Waduh, saya belum pasang stop loss nih, cepet-cepet deh pasang stop. Itu karena habit. Ya. Lalu berikutnya ialah kalau bicara mengelola resiko, balik lagi ya, mungkin kalau trading ya itu bisa kita hedge dengan kita mungkin ada memasukkan ke dalam portofolio investasi dan itu mungkin bisa dibuat di dua sekuritas gitu ya. Itu yang mungkin saya lakukan dan mungkin banyak para expert lakukan. Jadi misalnya ada dua sekuritas ya, misalnya modal kita yang udah kita sisihkan ada 10 juta deh misalnya. Ya, 5 juta invest dan itu nanti kepecah lagi. Misalnya ada, kalau saya ini ya Mas Gembong ya, saya kalau portofolio investasi ada 2 jenis sahamnya.
Yang satu yang pokoknya emitennya yang nggak naik nggak turun nggak masalah, tapi tiap tahun bagi dividen di atas 5-10%. Itu kan sebenarnya udah bisa dibilang mengalahkan bonds dan deposito. Itu kalau benchmark saya, oke, lu ngalahin bonds secara return ya udah, itu udah oke untuk kita investasi. Ya, jadi nggak ngarep dividen. Yang kedua ialah capital gain. Ya, oke nggak bagi dividen nggak apa-apa, tapi ketika kita proyeksi valuasinya masih murah, ngasih capital gain yang oke, nah kita fokusnya capital gain. Itu kepecah. Nah, lalu satu sekuritas lagi, 5 juta lagi, yang tadi kepecah lagi. Jadi ketika, ini biasanya yang saya alami ya, dan saya selalu alami nih tiap tahun. Ketika portofolio trading lagi hancur, pas gembong, entah kenapa saham-saham invest saya yang naik. Itu saya selalu ngerasain, entah kenapa. Gitu ya. Ketika sebaliknya, ketika saham-saham invest saya lagi sideways, wah, portofolio tradingnya lagi oke. Nah, jadi kalau kayak gitu, portofolio kita akan kelihatan tracknya kayak anak tangga. Mungkin nggak bisa bikin kita cepat kaya, tapi secara konsisten, kita kan juga kerja, ada usaha, uang yang kita sisihkan makin banyak, itu kan compounding, teman-teman. Nanti nilainya akan besar di kemudian hari. Itu jadi jangan kita lihat jangka pendek, kita lihat jangka panjang. Itu sih paling sih dari saya, secara singkat. Oke, thank you Om. Jadi nggak kerasa Om, itu kita sudah 1 jam lebih ya. Harusnya ini kita tambah gitu, tapi at least ya part kedua ya nanti Boleh, ya mohon boleh. kesediaannya kita bisa diskusi lagi. Practical ya spesifik kita akan bahas. Kasih api-api dong buat Om Silence ya untuk menyemangati bahwa yuk kita fasenya kita belajar bareng, tumbuh Yes. bareng. Nah, karena nggak mudah untuk di pasar modal, untuk konsisten. Ya. Ya, at least minimal 3 tahun deh. Ya, 3 tahun Yes. untuk cetak profit konsisten. Itu dulu. Nah, ketika nanti konsisten, ada ilmunya tadi, Om Saran sudah lihat, bagaimana manajemen resiko. Lihat mindsetnya dulu, end goal-nya. Ya, jangka panjangnya kayak gimana. Ya, yang kedua dari sisi, ini permainan ibaratnya bukan kayak, ya, ibaratnya sprint, cepat kaya, instan gitu. Tidak, tetapi ini maraton. Ya, maraton Ya. terkait dengan benar-benar ya ini ya awalnya untuk sampingan dulu deh. Yang penting profit konsisten, let's say ya portofolionya 1%, 2% tiap bulan, oke gitu kan. Supaya konsistensi kebentuk. Terus yang kedua, biasakan ada ya pasang sistem ya, take profit ataupun stop loss supaya dari terbiasa itu nanti akan kebentuk habitnya, kebentuk karakternya dan manajemen resikonya. Ya, nah itu dari sisi resikonya. Ditambah saran Om Saran buat 2 sekuritas yang berbeda. Satu investing, satu untuk trading. Supaya apa? Menjaga psikologis dan menjaga ritme dari saham tersebut. Gitu. Yang penting terus tumbuh. Nah, nggak kerasa Om, itu kita hampir let's say 1 jam 15 menit di penghujung akhir sesi ini Om Silence ya tolong dibagikan tips trading yang ciamik ya, dari Om Silence berdasarkan pengalaman selama ini. Supaya apa? Ya, pemula itu berani eksekusi, konsisten eksekusi, profitable-nya terbentuk. Dari Om Salda, gimana tipsnya? Oke, ini saya kasih tips. Tadi saya ada sebut Mr. John Bollinger ya. Saya kasih salah satu tips mungkin menggunakan indikator Bollinger Band yang mungkin banyak orang yang masih nggak terlalu tahu nih ya fungsi dari Bollinger Band. Jadi Bollinger Band itu fungsinya banyak teman-teman ya. Bukan sebagai keputusan jual beli. Let's say kayak misalnya kalau stochastic oversold kita buy, stochastic overbought kita sell. Sebenarnya bukan fungsi seperti itu, tapi fungsi volatility ya, fungsi volatility. Jadi kan kalau kita lihat Bollinger Band itu kan kayak ada 3 layer ya, betul ya, Mas Gembong ya. 3 layer yang dia bergerak dinamis sesuai standar deviasinya sama. Jadi kalau lebar jarak atas tengah dan tengah ke bawah tuh selalu sama jaraknya, range-nya. Nah, ketika indikator ini atau saham lagi sideways, biasa indikator ini akan mengecil. Ibaratnya mulut rahang atas rahang bawahnya ini akan nutup. Ketika sekali dia kebuka lebar, ya disertai dengan volume, ingat ya, volume itu tetap wajib. Apapun pendekatan disertai dengan volume, itu tandanya saham itu
akan berfluktuasi tinggi. Berfluktuasi itu artinya akan naik turun. Ya, akan naik turun. Balik lagi tergantung ya dia bukanya breakdown ke bawah atau breakdown ke atas. Tapi menunjukkan bahwa saham itu akan berfluktuasi. Nah, kita sebagai scalper, day trader, itu udah bisa masukin ke dalam watchlist. Jadi saya sering banget ketika ada satu saham yang let's say breakout ya. Kita kan di saham kan cari saham yang naik. Berarti kan kita cari saham yang breakout dengan volume, saya nggak langsung beli. Tapi saya masukkan ke dalam watchlist ketika nanti dia koreksi di area-area support yang masuk akal, saya beli. Kenapa? Karena saya tahu ketika Bollingernya udah kebuka, dari yang tadi nutup lalu kebuka lebar, semakin lebar semakin bagus, maka fluktuasinya tinggi. Dan ketika ada satu saham lagi yang fluktuasinya tinggi, di mana supply demand pasarnya lagi di sana, ya, itu kita mau trading enak. Anda scalper enak, Anda day trader enak, buy on support enak, semua enak. Gitu. Dan mungkin teman-teman bisa cek di banyak contoh-contoh contoh mungkin emiten cuan. Ini disclaimer on ya. Jadi kalau teman-teman lihat sebelum cuan itu rally gila-gilaan nggak berhenti sampai sekarang, dia tuh sempat nutup dulu after rally. Kan dia sempat suspend juga ya, berapa kali suspend. Baru dia breakout sekali, habis itu langsung kenceng sampai sekarang 7.000. Jadi banyak banget kalau teman-teman perhatikan saham-saham yang rally itu mulainya dari situ. Nah, pakai Bollinger Band itu sedikit tips bisa dicoba. Ya, bisa dicoba dan dipraktekin dan boleh banget dikombinasin. Karena ini indikator bukan untuk sinyal buy sell, tapi menunjukkan saham ini akan berfluktuasi, akan rame gitu. Mungkin itu Oke, thank you Om Salam. Ya, back to basic. Back to basic. Kemarin juga ketemu dengan Mbah Bollinger, penemu dari indikator Bollinger di IFTA, ya International Conference Technical-nya. Jadi langsung ke sumbernya dia bilang, ya tadi, pakai tadi, ya Bollinger Band, itu menunjukkan arah dan volatility-nya, ya teman-teman bisa combine. Ya, thank you Om Silence atas waktunya, bisa berbagi, sharing, saling menguatin kita. Misalnya, oh di portofolio saya sudah 50% minus, 70% minus. Ternyata nggak sendirian teman-teman. Nggak sendirian. Kami juga memulai juga masih di fase, ya kita pernah mengalami, tapi kita bisa bangkit lagi. Kenapa bisa bangkit? Ya kita tata mindsetnya, metodenya, money managementnya. Ya dari Elder bilang 3M, mindset, ya metodenya sama money managementnya. Ya, thank you Om atas waktunya. Sekali lagi Om bisa sampaikan kalau misalnya ada Instagram atau YouTube atau TikTok, ya boleh diinfo Om ke kami di Sobat Sahamologer. Oke, jadi namanya sama ya teman-teman, tadi udah disebutin juga. Mungkin kalau di IG kan bisa diklik dari sini ya langsung ya Mas Gembong ya. Diklik ketik aja Om Silent atau Silent Trader Academy, YouTube, Telegram, TikTok sama Silent Trader Academy. Ya, itu sama dan foto profilnya juga sama. Gitu. Jadi ya antara Instagram dan TikTok sama. Ya, jadi mungkin teman-teman bisa follow namanya sama. Yuk, don't miss it teman-teman. Ya, kasih kita ikutin orang-orang yang kontribusi positif, baik dari sisi pengalaman maupun keilmuan, konsistensinya kita bareng-bareng. Ya, thank you Om Silence. Ya, sukses selalu buat Om Silence, buat teman-teman juga. Ya, semangat, terus semangat bahwa kita bisa. Ya, kembali lagi metodologinya benar, mindsetnya juga benar, dan praktek bareng ya dengan kami trading mudah, easy, profitable dengan Sahamologer. Ya, sampai jumpa di event-event berikutnya teman-teman. Ya, semoga kita doain marketnya November hijau, portofolionya hijau, kita cuan selalu. Thank you semuanya, selamat malam. Thank you Om Silent Trader. Terima kasih. Terima kasih. Sukses selalu buat teman-teman. See you.